ketat sekali yang memperlakukan, harusnya sudah gitu. Artinya punya pelaku usaha. Nah ini misalnya seperti ini ya, punya distributor. Tapi yang terjadi sekarang kan importer ada ya peraturan yang ada di obat manusia. Di obat manusia dilihat apakah para pelaku usaha memang betul-betul mempunyai distributor gitu, nggak langsung lanjut obat itu misalnya bahan baku langsung masuk itu produksi dulu menjadi suatu produk baru bisa masuk di konsumen, misalnya ke peternak gitu, nggak ke peternak. Nah kalau saya masih ada nggak di Solo ini bahan baku ada nggak masuk di peternak langsung gitu ya, tanpa ditaruh di produsen untuk digali. Oke, kita lanjut pertama. Next. Jadi next lagi, S itu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha. Jadi sistem terpusat. Jadi di tiap daerah itu disamakan se-Indonesia. Ada pengaturan di PPR-nya, terus ada NSPK-nya dari untuk kewajibannya nanti sesuai dengan kewenangannya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti bidang usahanya itu kewenangan kementerian atau pusat, apabila di provinsi nanti dari dinas terkait atau dalam itu nanti yang ada dari dinas pertanian di Kabupaten Kota. Mulai ada OS itu di tahun 2018 itu masih 1.0. TP ya, perbantuan. Jadi tahun ini pun juga masih ada Pak. Jadi Jawa Tengah juga termasuk di dalamnya, juga kita minta bantuan dari dinas-dinas untuk terjun juga melihat, kita berikan suatu kuesioner untuk membantu kami mengambil data. Nah kalau terkait dengan ilegal itu udah pasti Pak, ilegal itu tidak ada nomor registrasi. Artinya produk karena sekarang kita lihat seperti toko kelontong ya, di mana-mana ada. Saya dari pengawasan obat hewan di Direktorat Kesehatan Hewan ingin menyampaikan untuk acara protas hari ini, menginginkan seluruh stakeholder peternak, baik asosiasi, baik dari seluruh kementerian maupun dinas yang hadir pada hari ini untuk mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, himbauan pemerintah untuk menggunakan antibiotika yang bertanggung jawab dan bijak, sehingga kita bisa menekan atau mengendalikan resistensi antimikroba, dan tentunya ini betul-betul memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan kita ke depannya. Ini adalah senang ya Pak, jadi semakin banyak orang yang aware dan memahami bagaimana mengendalikan resistensi antimikroba. Tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kita bisa melihat sendiri dari protas ini bagaimana ASOHI, PDHI, dan juga tentunya para peternak bersama-sama melakukan kegiatan dalam pengendalian, dan sama-sama semua mendengar dan mulai memahami bagaimana menggunakan antibiotika secara bijak, dan tentunya ini akan merespon yang baik sekali bersama-sama seluruhnya dalam mengendalikan resistensi antimikroba. Salah satu asosiasi yang menyakup pengedar obat hewan, kemudian peternak, kemudian akademisi, dinas peternakan Solo Raya dan provinsi, kemudian IAI Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian HBDKI Ikatan Himpunan Kambing dan Domba. Yang penting adalah kita menyampaikan ke masyarakat bahwa sekarang itu ASOHI dan sebagai mitra pemerintah menyampaikan bahwa hasil produk hewan, ya salah satunya telur dan daging, makin lama makin baik, makin yaitu yang kita harapkan asuh ya, yaitu kita harapkan halal dan thayyib. Oke. Sampai dibilang terlalu padat.
Bye.